Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan tentang hasil praktikum kami tentang fitoremediasi eceng gondok. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu saya Aureliana Puspitasari, lalu ada Sisil Novita Sugianti, kami Dita Putri Setia, Herni Herianti, Devanti Triswardani, dan Irma Yuliani. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengertian fitoremediasi dan eceng gondok. Fitoremediasi berasal dari kata remedium yang berarti memulihkan, keseimbangan, atau perbaikan, menggambarkan bahwa pemulihan masalah lingkungan atau bioremediasi melalui penggunaan tanaman yang dapat mengurangi masalah lingkungan. Kemudian fitoremediasi merupakan sistem di mana tanaman tertentu bekerja sama dengan mikroorganisme dengan media yang dapat mengubah zat berbahaya menjadi berkurang. Kemudian menurut Jo tahun 2017, eceng gondok merupakan tumbuhan yang hidup terapung di perairan. Eceng gondok berkembang biak dengan cepat baik secara vegetatif atau generatif. Berdasarkan penelitian, eceng gondok memiliki kemampuan untuk mengolah limbah baik logam berat, zat organik maupun anorganik. Kemampuan eceng gondok menyisihkan fosfat yaitu dengan bantuan bakteri aktif yang terdapat di Selanjutnya adalah tujuan dari praktikum ini, yaitu mengetahui pengaruh Eicharnia crassiper atau eceng gondok terhadap pH, suhu, dan kejernihan air limbah. Selanjutnya, alat dan bahan dalam praktikum fitoremediasi yaitu ada pH meter atau kertas lakmus, termometer, gelas kaca, eceng gondok, dan air limbah. Selanjutnya yaitu langkah kerja pada praktikum fitoremediasi ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, letakkan eceng gondok pada media air yang sudah ada di botol kaca atau sejenisnya. Dan yang ketiga adalah melakukan pengamatan selama 6 hari terhadap pH, suhu, dan juga kejernihan. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan. Pada hari pertama, variabel yang diamati yaitu yang kontrol itu pH-nya 7,5, suhunya 28 derajat Celcius, kejernihannya keruh. Kemudian pada variabel perlakuan dengan eceng gondok, pH-nya 7,5, suhunya 28 derajat Celcius, kejernihan keruh. Kemudian pada hari kedua, variabel kontrol tanpa eceng gondok pH 7,5, suhu 28 derajat Celcius, kejernihan keruh. Kemudian variabel perlakuan dengan eceng gondok pH 7,5 likit keruh. Kemudian pada hari ketiga variabel derajat Celcius kejernihan keruh 29, kejernihan sedikit jernih. Kemudian pada hari keempat variabel kontrol pH-nya 7,5, suhu 30 derajat Celcius, kejernihan keruh.
Pada variabel perlakuan dengan eceng gondok pH-nya 7, suhunya itu 30 derajat Celcius, kejernihan cukup jernih. Pada hari kelima, variabel kontrolnya pH-nya 7,5, suhunya 30 derajat Celcius, kejernihan keruh. Pada variabel perlakuan di hari kelima, pH-nya 7, suhunya 30 derajat Celcius, kemudian kejernihannya jernih. Pada hari ke-6, variabel kontrolnya pH-nya tetap dari hari pertama sampai hari ke-6, yaitu pH-nya 7,5. Kemudian variabel perlakuan dengan eceng gondok, ini pH-nya 7 dari hari pertama sampai hari ke-6, pH-nya mendekati ke netral. Kemudian suhunya variabel kontrol di hari ke-6 yaitu 26,5 derajat Celcius, dan suhu variabel perlakuan di hari ke-6, 27 ke-6 itu keruh. Kemudian variabel perlakuan Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Fitoremediasi merupakan teknologi hijau yang hadir untuk memfasilitasi penghapusan atau degradasi bahan kimia beracun yang ada di dalam tanah, sedimen, air tanah, air permukaan, dan udara. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai agen remediasi adalah tanaman eceng gondok. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 6 hari terhadap variabel kontrol dan perlakuan, didapatkan hasil yaitu variabel perlakuan yang diberi eceng gondok terjadi perubahan pH dari 7,5 menjadi 7, perubahan suhu dari 28 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius, dan mengalami perubahan fisik yaitu dari keruh menjadi sangat jernih. Dengan demikian, adanya eceng gondok dapat mempengaruhi pH, suhu, dan kejernihan air limbah. Hal ini sesuai dengan fungsi eceng gondok, yaitu dapat menurunkan kandungan COD atau BOD, meningkatkan atau menormalkan pH, menjernihkan air limbah, dan mengurangi bau. Eceng gondok dapat menormalkan nilai pH, yaitu dengan banyaknya kandungan oksigen di dalam air limbah, membuat kadar karbon dioksida menjadi berkurang, sehingga dapat menormalkan nilai pH. Eceng gondok dapat mempengaruhi suhu, yaitu suhu yang semakin rendah akan mempengaruhi proses fotosintesis yang akan semakin aktif, karena suhu dapat mempengaruhi metabolisme dari makhluk hidup dan jumlah oksigen yang larut di dalam air limbah. Suhu dapat mempengaruhi proses perombakan bahan organik, pembusukan aerobik, dan pertumbuhan organisme. Suhu juga dapat mempengaruhi sensitivitas organisme perairan, sehingga dapat berpengaruh terhadap proses penyerapan logam berat oleh tanaman eceng gondok. Eceng gondok dapat mempengaruhi kejernihan air limbah. Penurunan nilai kekeruhan disebabkan oleh kemampuan akar tanaman eceng gondok yang mampu menyerap bahan pencemar, sehingga air limbah akan menjadi lebih jernih. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pada variabel perlakuan dengan eceng gondok air limbah menjadi jernih kembali. Maka eceng gondok ini berperan dalam fitoremediasi yang merupakan tanaman yang toleransi terhadap perairan yang tercemar serta sebagai pembersih perairan. Jadi eceng gondok mampu menyerap air limbah menjadi air jernih. Nah, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.